Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita akan belajar bangun ruang nih. Tentunya pada pembahasan minggu lalu kita membahas tentang kubus, balok, dan prisma. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang bangun ruang yaitu limas dan tabung ya. Nah, yang tentunya dipelajari di kelas 5 dan 6. Nah, sekarang kakak mau ngenalin dulu nih teman-teman kakak yang akan menyampaikan materinya. Tentunya ya, kakak sendiri ya. Kenalin nih, kakak namanya Selvia Nur Afifa. Kemudian ada teman kakak nih, ada Kak Silvi Priandini. Halo Kak Silvi. Hai adik-adik semua. Nah, selanjutnya ada Kak Silvi Aulia. Halo Kak Silvi Aulia. Halo adik-adik. Nah, kemudian selanjutnya ada Kak Siti Sarah. Halo Kak Siti Sarah. Halo adik-adik. Nah, selanjutnya ada Kak Sri Hartini nih. Halo Kak Sri. Halo. Nah, kemudian selanjutnya ada Kak Syifa Maulina. Halo Kak Syifa. Nggak ada ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada Kak Widiana Maudi. Halo Kak Widi. Halo adik-adik. Nah, kita nih udah perkenalan nih. Nah, sekarang kita lanjut aja ya ke materi. Nah, yang pertama ada materi tabung nih yang akan disampaikan oleh Kak Syifa dan Kak Maudi. Widiana Maudi. Halo adik-adik semuanya. Bersama Kak Widiana, di sini kita akan belajar mengenai bangun ruang yang dinamakan dengan tabung. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu tabung? Bagaimana sih bentuknya? Langsung saja, di sini kakak akan menampilkan sebuah gambar yang dinamakan dengan tabung. Di depan kalian sudah ada gambar bangun ruang yang dinamakan dengan tabung. Nah, setelah kalian melihat bentuk ini, bentuk tabung ini, apakah kalian terbayang benda di sekitar kalian yang bentuknya itu mirip seperti si tabung ini? Ternyata tanpa kita sadari, banyak benda-benda di sekitar kita yang bentuknya itu mirip seperti bangun ruang tabung. Contohnya apa aja sih, Kak? Nah, kakak akan menampilkan beberapa contoh benda yang bentuknya itu mirip tabung. Yang pertama ada tempat sampah, lalu ada tangki minyak, ada kaleng bekas minuman, dan juga pipa air. Dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang bentuknya itu mirip seperti bangun ruang tabung. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat dan juga jaring-jaring tabung. Nah, untuk sifat-sifat tabung, kakak akan membahas yang pertama tentang sisi tabung. Di sini kakak mengambil salah satu benda yang bentuknya itu mirip tabung, yaitu kaleng ini. Ini merupakan kaleng bekas permen yang bentuknya itu mirip tabung kan? Oke, langsung saja tentang sisi tabung. Menurut kalian, apakah bentuk tabung ini memiliki sebuah sisi? Ya, jawabannya, bentuk tabung ini memiliki sebuah sisi. Yang mana aja sih, Kak? Yang pertama, ini, satu. Yang kedua, yang ini. Dan yang ketiga, ini. Jadi, jumlahnya ada 3 buah sisi tabung. Yang atas dinamakan dengan tutup,
Yang sisi tegak ini dinamakan dengan selimut tabung, dan yang bawah dinamakan dengan alas tabung. Oke, selanjutnya ada rusuk. Menurut kalian, dengan bentuk tabung ini, apakah dia memiliki sebuah rusuk? Jawabannya iya. Jadi si tabung ini memiliki rusuk. Namanya rusuk lengkung. Yang mana aja sih, Kak? Yang pertama yang ini, 1. Lalu selanjutnya 2. Jadi tabung ini memiliki 2 rusuk lengkung. Selanjutnya tentang titik sudut. Menurut kalian dengan bentuk seperti ini, apakah tabung ini memiliki sebuah titik sudut? Jawabannya tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabung ini tidak memiliki titik sudut. Sekarang kita akan membahas jaring-jaring tabung. Sampaikan sebelumnya tentang jaring-jaring tabung. Yang pertama ada tutup, ini dinamakan tutup. Lalu ada alas yang bawahnya, dan yang tengah-tengah ini dinamakan dengan selimut tabung. Di sini kakak sudah menyiapkan 3 bangun datar, yaitu ada 2 buah lingkaran, dan juga 1 persegi panjang. Ini buat apa sih, Kak? Nah, ini merupakan yang dinamakan dengan jaring-jaring tabung. Ketika 1 lingkaran ini diletakkan sejajar, lalu mereka itu ditutup mengelilingi persegi panjang. Nah, seperti ini. Mohon maaf ya kalau tidak rapi. Maka mereka itu akan membentuk sebuah bangun ruang yang dinamakan dengan tabung. Nah, nanti bentuknya itu akan seperti ini. Dan sebaliknya, ketika bentuk tabung ini dibuka, maka akan menghasilkan 3 bangun datar, yaitu 2 buah lingkaran yang sama besar atau yang identik, dan juga 1 persegi panjang. Nah, gambar yang ada di depan kalian merupakan jaring-jaring tabung. Semua ini ketika ditutup akan menghasilkan bangun ruang yang dinamakan dengan tabung. Sampai saat ini, apakah kalian paham dengan penjelasan kakak? Nah, mari kita ulas kembali tentang sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung ini memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi, 2 sisi berbentuk lingkaran, dan 1 sisi yang berbentuk dengan bidang lengkung selimut tabung atau yang dinamakan dengan selimut tabung. Yang kedua, tabung ini memiliki 2 rusuk lengkung. Ini yang pertama, dan yang kedua yang ini. Dan yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan mengenai pengertian dari tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik, yang sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, apabila kalian sudah memahami tentang tabung, selanjutnya kalian akan belajar mengenai luas permukaan dan juga volume tabung yang akan dijelaskan oleh Kak Syifa Maulina dan juga Kak Silvi Priyandini. Hai adik-adik, perkenalkan kakak Syifa. Di sini kakak akan membahas luas permukaan tabung. Kan tadi kakak Widi sudah menjelaskan apa itu tabung, bagaimana bentuk tabung, apa saja sifat-sifatnya, dan juga macam-macam jaring-jaring tabung itu apa saja. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang bagaimana cara mencari luas permukaan tabung.
sebelum ke contoh soalnya, kita cari dulu rumus luas permukaan tabungnya. Nah, di sini kakak punya satu buah tabung. Ketika dibuka, tadi juga kakak Widi sudah menjelaskan ya, ketika dibuka, tabung ini akan membentuk itu dua lingkaran, lingkaran atap dan tutup atau alas. Lingkaran atap atau tutup dan lingkaran alas juga ada selimutnya yang berbentuk persegi panjang. Nah, cara mencari luas permukaan tabung berarti kita mencari luas semua ini. Mulai dari dua lingkaran dan persegi panjangnya kita jumlahkan seluruhnya, maka akan menjadi luas permukaan tabung. Karena itu, kita cari dulu luas atapnya. Luas atapnya kan berbentuk lingkaran ya. Nah, berarti luas lingkaran apa? Coba adik-adik masih ingat nggak? Luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Dan luas selimut, nah ini selimutnya berbentuk apa? Ada yang tahu? Iya, ini berbentuk persegi panjang ya. Nah, persegi panjang, cara mencari luasnya berarti pi atau panjang dikali lebar. Nah, panjangnya itu ketika kita gulung nih selimutnya, maka akan sama dengan panjangnya itu akan sama dengan keliling lingkaran. Berarti keliling lingkaran itu apa rumusnya? 2πr dikali, kan tadi rumus persegi panjang itu panjang dikali lebar. Panjangnya yaitu 2πr, tingginya atau lebarnya kita masukkan dengan tinggi tabungnya ya. Dan yang terakhir itu ada luas alas. Luas alasnya itu sama berbentuk lingkaran dan rumusnya berarti pi/r kuadrat. Nah, kita jumlahkan seluruhnya, maka akan membentuk, nah luas permukaannya itu akan membentuk luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut. Maka luasnya akan sama dengan, luas atapnya tadi kita sudah tahu pi/r kuadrat, luas alasnya juga pi/r kuadrat, luas selimutnya 2πrt. Karena ini sama-sama pi/r kuadrat, jadi kita bisa jumlahkan menjadi 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Kita kelompokkan, maka akan membentuk rumus 2πr dalam kurung r plus t. Supaya lebih jelas, kita coba contoh soalnya ya. Nih, kakak punya contoh soal LOTS atau level mudah ya. Berarti adik-adik harusnya bisa mengerjakan yang LOTS. Nah, di sini ada, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, coba adik-adik amati, ini gambarnya gambar apa? Ya, ini gambarnya gambar tabung. Tabung ini memiliki tinggi, di situnya tertulis 5 cm. Dan ada yang tahu ini apa? Setengah lingkaran atau seperempat lingkaran ini yang di garis ini, garis putus-putus ini, itu namanya jari-jari ya. Jari-jarinya itu di sini 2 cm. Berarti kita tulis, nah katanya tentukan luas permukaan tabung tersebut. Kita tulis yang diketahuinya sama dengan R. Nah, tadi kita tahu ini jari-jarinya 2 cm. Kemudian tingginya itu 5 cm. Dan yang ditanyakannya luas permukaan tabung. Penyelesaiannya, luas permukaan tabung, tadi kita sudah tahu rumusnya yaitu 2πr dalam kurung R plus T. Nah, berarti kita tinggal masukkan ya nilainya ya. Berarti sama dengan 2. Nah, pi-nya itu ketika R-nya itu kelipatan 7, berarti apa saja kelipatan 7? 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Nah, itu merupakan kelipatan 7. Ketika R-nya itu kelipatan 7, berarti pi-nya kita menggunakan 22/7. Sedangkan ketika
R-nya itu bukan kelipatan 7, kita menggunakan pi-nya itu 3,14. Nah, karena di sini R-nya itu 2, 2 adalah kelipatan 7 atau bukan? Ayo. Nah, 2 itu bukan kelipatan 7. Jadi kita pakai 3,14 dikali R. R-nya 2. Dalam kurung R 2 ditambah berapa? Ditambah tingginya. Tingginya yang diketahui yaitu 5. Jangan lupa ya, kita masukkan sentimeternya juga. 2 cm, ini juga 2 cm, ini 5 cm. Nah, sama dengan kita kalikan 3,14 dengan 2. Kita tulis dulu ya. 2 dikali 3,14 dikali 2 itu hasilnya 6,28 cm dalam kurung 2 cm ditambah 5 cm itu hasilnya 7 cm. Nah, berarti sama dengan kita kalikan 2 dikali 6,28 cm hasilnya yaitu 13,56 cm kita kalikan dengan 7 cm. Maka hasilnya akan menghasilkan angka 94,92 cm kubik cm persegi ya, karena ini cm dikali cm berarti cm-nya ada 2, jadi cm persegi. Meter persegi dianggap aja cm persegi ya, kita tulis ya. Cm pangkat 2 ya ini. Cm persegi ini pangkatnya harusnya di atas ya adik-adik ya. Nah, boleh adik-adik coba di rumah. Boleh ini dipahami dulu contoh soal dari kakak. Terus adik-adik ketika sudah paham, boleh nanti adik-adik contoh di rumah ya. Nih, jadi hasilnya 94,92 cm persegi. Nah, yang ini ya. Boleh adik-adik coba, terus nanti adik-adik coba cari soal-soal, baik itu dari Google atau dari media lainnya. Nanti adik-adik coba kerjakan, ya. Karena ketika kita sering berlatih, maka akan lebih bisa. Sekian dari kakak. Terima kasih. Kakak kakak serahkan ke Kak Selvi Priandini yang akan menjelaskan volume tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Silvi Priandini. Kalian bisa panggil kakak dengan panggilan Kak Silvi. Nah, adik-adik, tadi kan kalian sudah ya belajar tentang apa itu tabung, lalu ada jaring-jaring tabung, terus ada sifat-sifat tabung, dan luas permukaan tabung yang disampaikan oleh Kak Widi dan Kak Syifa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang volume dari sebuah tabung. Sebelumnya, kakak mau tanya, apakah kalian tahu apa itu volume? Nah, volume atau juga bisa disebut dengan kapasitas merupakan perhitungan seberapa besar ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Nah, baik, kita langsung belajar ke materi yaitu volume sebuah tabung. Adik-adik, sebelum kita ke pembahasan volume tabung,
Kakak mau bertanya nih, apakah di antara kalian ada yang sudah mengetahui cara mencari volume dari sebuah tabung atau rumus volume tabung tersebut? Kakak coba tebak ya jawaban kalian. Pasti ada yang sudah mengetahui dan ada juga yang belum. Benar kan? Nah, cara mencari volume sebuah tabung tidak jauh berbeda dengan cara mencari volume dari sebuah prisma, yaitu dengan cara mengkalikan luas alasnya dengan tinggi. Nah, yang membedakannya yaitu bentuk dari alasnya. Bentuk alas tabung berbentuk lingkaran. Oleh sebab itu, volume sebuah tabung sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Nah, adik-adik, untuk tinggi tabung merupakan garis tegak lurus antara jari-jari dengan selimutnya. Dan garis ini menghubungkan antara sisi alas dengan sisi atap. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini sisi alas tabung. Dan yang di atas ini sisi atas tabung atau tutup. Nah, tinggi ini menghubungkan antara sisi alas dengan sisi tutupnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kan tadi volume itu sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Nah, rumus dari luas lingkaran itu apa? Tadi sudah dikasih tahu ya oleh Kak Syifa pada pembahasan luas permukaan. Nah, luas lingkaran itu sama dengan Pi kali R kuadrat. Maka volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat dikali tinggi. Kita simbolkan tingginya dengan T. Maka volume sebuah tabung sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Nah, keterangannya, volume kita simbolkan dengan huruf P. P-nya gede ya. Lalu Pi sama dengan perbandingan panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Dan nilai Pi ini bernilai 22/7 untuk jari-jari yang bernilai kelipatan 7 atau 3,14 bagi nilai jari-jarinya bukan kelipatan 7. Lalu ada R sama dengan jari-jari dan ada T sama dengan tinggi. Nah, adik-adik, setelah kalian mengetahui rumus dari volume tabung, kita akan coba kerjakan contoh soal agar kalian lebih paham lagi cara mencari volume dari tabung dengan menggunakan rumus volume tabung tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya termasuk soal yang hot, di mana soal hot itu dalam penyelesaiannya ada beberapa pengerjaan dan contoh soal ini diperuntukkan untuk siswa-siswi kelas 5 SD. Soalnya itu seperti ini. Dani mempunyai akuarium berbentuk tabung. Jika keliling alas adalah 44 cm dan tinggi tabung 10 cm, berapakah volume dari akuarium tersebut? Nah, lalu ada V sama dengan 22/7. Nah, adik-adik, untuk menjawab soal cerita maupun bukan, kita harus tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal tadi ada keliling alas. Keliling alasnya sama dengan 44 cm. Lalu ada tinggi. Tingginya itu 10 cm. Dan ada apa lagi coba? Ada pi. Pi-nya sama dengan 22/7. Setelah kita tulis apa yang diketahui, kita tulis apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi kan volume. Nah, setelah kita tulis apa yang diketahui dan yang ditanyakan, kita kerjakan soal tersebut. Kita tulis penyelesaian. Nah, coba perhatikan apa yang ditanya. Yang ditanya itu kan volume. Rumus dari volume itu kan Pi kali R kuadrat dikali T. Nah, V kita diketahui ada ya. Pi-nya sama dengan 22/7. Lalu R-nya ada nggak? Yang diketahui. R-nya nggak ada. Terus T-nya pada diketahui ada 10 cm. Jadi kita harus cari dulu
R-nya atau cari dulu jari-jarinya. Nah, coba cari jari-jarinya dari mana? Ini nih. Cari jari-jarinya, coba kalian perhatikan keliling. Keliling alas lingkaran. Rumusnya itu kan 2 kali pi R. Nah, jadi 2 kali pi kali R sama dengan K. Kita substitusi nilai dari pi dan K-nya menjadi 2 kali 22/7 dikali R sama dengan 44 cm. Lalu kita mau menghilangkan pecahan dari ruas yang sebelah kiri yang ini. Kita kalikan dengan angka 7 menjadi 2 kali 22/7 dikali 7 dikali R menjadi 2 kali 22 dikali R. Lalu yang di ruas sebelah kanan kita kalikan juga dengan 7 menjadi 44 cm dikali 7. Setelah itu kita kalikan yang ruas sebelah kiri, yaitu yang 2 kali 22 menjadi 44 dikali R sama dengan 44 cm dikali 7. Nah adik-adik, kan yang kita cari itu R-nya ya. Tanya aja, jadi ruas yang sebelah kiri dan ruas sebelah kanan kita bagi dengan 44 menjadi 44 kali R sama dengan 44 R. Kita bagi dengan 44 menjadi R. Lalu yang sebelah baris yang sebelah kanan yaitu 44 cm dikali 7 sama dengan 154 cm. Dibagi 44 menjadi 7 cm. Jadi R sama dengan 7 cm. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai dari R atau jari-jarinya sama dengan 7 cm. Lalu kita cari volumenya. Volume itu kan rumusnya pi kali R kuadrat dikali T. Nah, kita substitusi nilai dari pi, lalu nilai dari R, dan nilai dari T. Menjadi pi-nya itu kan 22/7, lalu kita kalikan dengan R kuadrat, jadi kali 7 cm, lalu kali 7 cm. Lalu kalikan dengan tinggi. Tingginya itu kan 10, lalu dikali 10 cm. Setelah itu kita kalikan semua. 22/7 dikali 7 cm, dikali 7 cm, lalu kali 10 cm. Sama dengan 1540 cm kubik. Jadi, volume akuarium tadi adalah 1540 cm kubik. Nah, itu cara pengerjaan dari contoh soal volume tabung. Semoga kalian paham ya. Adik-adik, pembahasan tentang volume dari sebuah tabung yang dibahas oleh kakak sudah selesai ya. Semoga kalian paham dan maafkan jika kakak ada kesalahan kata ya. Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang limas yang akan disampaikan oleh Kak Selvia dan Kak Sri. Nah, adik-adik, setelah kita belajar tabung, nah sekarang kita belajar limas. Nah, ada gambar nih di layar. Itu namanya apa sih? Coba. Ini Kak Widi tahu piramida. nggak ini gambarnya apa? Benar, itu piramida ya. Yang tentunya piramida itu sama persis bentuknya dengan limas ya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak limas itu apa sih? Coba, ada yang tahu nggak ya limas itu apa? Mari kita cari tahu ya. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak atau segi N ya. Baik itu segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Dan segitiga
yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar bidang segi banyak itu. Nah, kita nih udah tahu nih apa limas itu. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih apa aja sih unsur-unsur limas itu. Coba ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak ya? Next, Kawin. Nah, unsur-unsur limas diantaranya yang pertama ada titik sudut. Coba ada yang tahu gak titik sudut itu apa sih? Coba kita review kembali. Nih, ada yang tahu gak ya? Pak. Nah, kakak beritahu ya, titik sudut itu merupakan suatu titik pertemuan antara rusuk-rusuk. Nah, kemudian yang kedua, ada rusuk nih. Coba di antara kalian, ada yang tahu gak rusuk itu apa? Nggak tahu, Pada Kak. lupa ya? Nah, rusuk itu ruas garis ya adik-adik. Kemudian yang terakhir itu ada bidang sisi. Apa sih bidang sisi itu? Coba, bidang sisi itu merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Kita langsung nih, Dimas. Di mana Dimas itu ibu beri nama TABCD. TABCD ya. Itu tergantung kalian ya mau diberi nama apa. Mau itu T, E, F, G, H. Boleh, terserah kalian ya. Nah, berarti titik sudut pada limas TABCD itu yang pertama nih, ada titik P ya. Kemudian ada titik A. Kemudian ada titik B. Kemudian ada titik C, kemudian yang terakhir ada titik D ya. Nah, kemudian unsur limas yang kedua yaitu rusuk. Rusuk itu kan udah diketahui ya. Rusuk itu ruas garis ya. Nah, ini ada rusuk TA ya. Kemudian ada rusuk TB, kemudian ada rusuk TC, kemudian ada rusuk TD. Nah, kemudian ada rusuk AB, kemudian ada rusuk BC, kemudian ada rusuk CD, kemudian ada rusuk DA. Kurang lebih segitu itu ya. Tahu kan ini rusuk. Nah, rusuk. Nah, kemudian ada bidang sisi nih. Seperti apa? Tadi kan bidang sisi itu suatu bidang yang membatasi bangun ruang di sekitarnya nih. Nah, ini ya yang dimaksud bidang sisi itu. Ada sisi TAB nih, ada sisi TAB, kemudian ada sisi TBC yang ini ya. Kemudian ada sisi TCD, kemudian ada sisi TDA, kemudian yang terakhir ada sisi ABCD ya. Ini ya bidang sisi ya itu semuanya. Nah, lanjut nih yang kita kenali sifat-sifat limas. Apa aja sih? Coba, ada yang tahu gak ya? Nah, sifat limas itu yang pertama, bidang atasnya itu berupa sebuah titik ya. Adik-adik, lancip ya bentuknya itu. Kemudian yang kedua, bidang bawahnya itu berupa bangun datar. Entah itu bangun datar segitiga ataupun segi empat ya. Kemudian yang ketiga, ada bidang sisi tegak itu berupa segitiga ya. Jadi bidang sisi tegaknya itu berupa segitiga semuanya ya. Berbentuk segitiga ya. Kemudian yang keempat, limas itu mempunyai diagonal bidang dan tidak
mempunyai diagonal 2. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat limas, nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ciri dan macam-macam limas nih. Ciri dan macam limas. Yang pertama macam limasnya itu, yang pertama ada limas segi TABC yang akan disampaikan oleh Kakak Tri. Dipersilakan kepada Kak Tri. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada ciri dan macam limas. Di sini sudah ada gambar limas segitiga TABC. Tapi sebelum melanjutkan kepada ciri-cirinya, sebelumnya kakak mau nanya nih, segitiga itu ada segitiga apa aja? Ada yang masih ingat? Nah, tentunya pasti ingat kan? Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan juga segitiga sembarang. Ya, sedikit mereview. Pasti kalian juga sudah pada tahu. Nah, kita lanjut saja kepada ciri dari limas segitiga TABC ini, yaitu alasnya berbentuk segitiga. Ya, tentunya alasnya berbentuk segitiga, baik itu segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ataupun segitiga sembarang. Kemudian mempunyai 4 titik sudut. 4 titik sudut yang mana sih? Nah, kan di sini ada, nah ini, ada sudut A, kemudian ada sudut B, kemudian ada sudut C, dan ada sudut T. Ya. Kemudian ciri limas segitiga itu yaitu mempunyai 4 bidang sisi. 4 bidang sisinya itu yang mana aja nih? Ya. Ada segitiga A, B, C. Nih. Kemudian ada bidang sisi segitiga T, A, B. Ini T, A, B. Dan juga ada segitiga T, B, C. T, B, C. Dan yang terakhir ada segitiga T, A, C. T, A, C. Dan juga limas segitiga mempunyai 6 rusuk, yaitu 3 rusuk alas dan 3 rusuk tegak. Nah, 3 rusuk alas dulu. 3 rusuk alas yang mana? Yaitu alas A, B, alas B, C, dan alas C, A. Ya. Kemudian untuk 3 rusuk tegaknya itu, yaitu rusuk tegak AT, rusuk tegak BT, dan rusuk tegak CT. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring limas. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang jaring-jaring limas. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu jaring-jaring? Ada yang tahu? Nah, jaring-jaring merupakan bentuk 2 dimensi dari suatu bangun 3 dimensi. Jaring-jaring limas dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuk limas. Ya, kita harus ingat bahwa jaring-jaring limas dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuk limas. Ini kakak ada contohnya. Misalkan ini jaring-jaring limas segitiga sama sisi. Di sini sudah ada gambar limas segitiga sama sisi yang utuh. Kemudian gambar di sampingnya itu kita potong beberapa bagian rusuknya sehingga membentuklah jaring-jaring seperti ini yang di bawah.
bisa juga jadi seperti ini. Misalkan kita memotong bagian rusuk yang ini. Nah, misalkan kita punya satu buah 5 segitiga sama sisi. Terus kita potong beberapa bagian rusuknya. Misalkan kita potong bagian rusuk yang TA, TB, dan TC. Sehingga membentuk seperti ini. Nah, bisa juga kita memotong bagian rusuknya seperti ini. Misalkan kita punya 5 segitiga sama sisi nih. Nah, kita potong beberapa rusuknya, misalkan dari rusuk, kita potongnya rusuk PA, kita potong rusuk PA, kemudian rusuk TB, dan rusuk BC, misalkan. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Tapi ketika kedua jaring-jaring ini disatukan kembali, misalkan ini akan membentuk sebuah 5 segitiga yang utuh kembali, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada jaring-jaring 5 segitiga sama kaki. Nah, ini juga sama seperti jaring-jaring yang pertama. Jadi ketika kita ingin membuat jaring-jaring 5 segitiga sama kaki, kita hanya tinggal memotong beberapa bagian rusuknya saja sehingga membentuk jaring-jaring 5 segitiga sama kaki seperti ini. Kemudian selanjutnya ada jaring-jaring 5 segitiga siku-siku. Nah, ini juga sama. Ketika kita ingin membuat jaring-jaring 5 segitiga siku-siku, kita hanya perlu untuk memotong beberapa bagian rusuknya saja sehingga ini akan membuat jaring-jaring yang seperti ini. Ya. Dan yang terakhir itu ada jaring-jaring 5 segitiga sembarang. Sama kayak tadi, kayak bagaimana kita membuat jaring-jaring 5 segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Nah, ini juga kita misalkan ingin membuat jaring-jaring 5 segitiga sembarang, kita hanya perlu untuk memotong beberapa bagian rusuknya saja. Nah, sehingga terbentuklah jaring-jaring seperti ini. Dan ini itu sama. Bentuknya seperti ini, hanya saja yang membedakannya itu alasnya. Karena kan ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, kemudian ada juga segitiga sama kaki gitu. Nah, ini contohnya untuk 5 segitiga siku-siku. Jaring-jaring 5 segitiga siku-siku sama seperti itu persis. Paham sampai sini? Nah, di sini kakak ada sebuah animasi untuk memberikan sebuah gambaran kepada kalian bahwa kalau misalkan kita membuat jaring-jaring itu, kemudian kita lipat kembali, itu akan membentuk sebuah 5 segitiga yang utuh. Seperti itu. Mungkin materi yang dapat kakak sampaikan dicukupkan sampai sini. Kakak kembalikan kepada Kak Selvia. Terima kasih.
Nah, untuk selanjutnya, kita ciri macam-macam limas yang kedua yaitu limas segi 4 T, A, B, C, D. Nah, yang pertama nih ciri limas segi 4 T, A, B, C, D nih. Alasnya berbentuk segi 4 pasti ya. Nah, kita kan udah belajar ya segi 4. Macam-macam segi 4 itu apa aja sih? Coba ada yang tahu gak? Ada persegi, Benar, ada persegi, kemudian ada belah ketupat, benar, ada belah ketupat, kemudian ada layang-layang, benar, ada layang-layang, kemudian yang kelima ada jajar genjang, ya, trapesium. jajar genjang, kemudian ya benar. Jadi segi 4 itu semuanya kurang lebih ada 6 ya. Nah, kemudian ciri yang kedua, titik sudutnya itu ada 5 nih. Nah, titik sudutnya itu ada 5, bener gak sih? Bener ya, ada titik sudut A, kemudian ada titik sudut A, di sini, ada titik sudut B, kemudian ada titik sudut C, kemudian ada titik sudut D, dan terakhir ada titik sudut T ya. Berarti semuanya ada 5 ya. Kemudian ciri yang ketiga, bidang sisinya itu mempunyai 5. Bener gak sih? Bener ya. Nah, coba kita pastikan nih, ada benar gak ya ada 5? Nah, yang pertama ada bidang sisi TAB ya, ini bidang sisi. Kemudian yang kedua ada TBC. Kemudian yang ketiga ada TCD. Kemudian yang keempat itu ada TDA. Kemudian yang kelima itu ada bidang sisi A, B, C, D ya. Berarti benar ya. Bidang sisi pada 5 segi 4 TABCD itu ada 5 ya. Nah, next selanjutnya, ciri selanjutnya itu mempunyai 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Coba kita yakinkan ya, kita buktikan benar gak sih? Nih, ada. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini tusuk yang tegaknya ada 4 ya. Kemudian ada yang tusuk alasnya 1, 2, 3, 4 ya. Berarti semuanya ada berapa dong? Berarti semuanya ada 8 tusuk alas dan rusuk tegaknya ya. Berarti semuanya ada 8 ya, rusuk pada 5 segi 4 TABCD. Nah, kemudian nih kita lanjut ke jaring-jaring. Selanjutnya kita ke jaring-jaring 5 segi 4 nih. Nah, kakak punya animasi nih. Coba. Nah, jaring-jaringnya itu seperti ini ya, kurang lebih. Lah, si limas segi 4-nya itu rusuk-rusuknya digunting, maka polanya itu kurang lebih seperti pada gambar ya. Nah, seperti itu. Sehingga apabila kita dilipat lagi nih si rusuk-rusuknya, maka akan membentuklah 5 segi 4 TABCD ya.
Gimana? Mudah dipahami kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan limas yang akan disampaikan oleh Kak Titi Sarah. Dipersilahkan. Baik adik-adik, sekarang bersama kakak kalian akan mempelajari luas permukaan limas. Next. Nah, yang pertama akan kalian pelajari yaitu luas permukaan limas segitiga. Nah, coba kalian perhatikan jaring-jaring dan ukuran limas segitiga berikut ini. Di sini dikatakan bahwa untuk mencari luas permukaan limas segitiga, kita cukup menjumlahkan bidang-bidang yang menyusun limas segitiga tersebut, yaitu alas yang berupa segitiga dan ketiga sisi tegaknya yang berupa segitiga juga. Next. Nah, di sini ada jaring-jaring dari limas segitiga sama sisi ya. Nah, jaring-jaring dari limas segitiga itu tersusun atas sebuah segitiga yang merupakan alasnya dengan 3 buah segitiga yang menjadi sisi tegaknya. Nah, maka luas permukaan dari limas segitiga itu sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Atau sama dengan LA sebagai luas alas ditambah dengan LS sebagai luas dari sisi tegak. Nah, sama dengan luas alas di sini itu kan berupa segitiga ABC. Maka luasnya adalah luas dari segitiga ABC ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya yaitu segitiga ABD, segitiga BCD, dan segitiga CAD. Maka luas sisi tegaknya itu jumlah dari ketiga segitiga itu. Nah, sama dengan kita masukkan rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Ditambah dengan 3. Nah, ini 3. 3-nya itu dari sisi tegak. Karena sisi tegak pada limas segitiga itu ada 3 buah. Jadi 3 dikali luas segitiga, yaitu 3 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan, nah karena kan yang kita bahas di sini itu adalah limas segitiga sama sisi. Maka semua sisinya pun sama. Berarti keempat luas dari segitiganya itu pasti sama. Maka 4 dikali luas segitiga sama dengan 4 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini ada keterangannya. L adalah luas permukaan limas, A adalah alas segitiga, dan T adalah tinggi segitiga. Nah, itu untuk segitiga sama kaki. Lalu bagaimana jika segitiganya alasnya itu berbentuk segitiga sembarang? Nah, itu beda lagi. Jadi kita harus mencari dari luas alasnya dulu, kemudian dicari sisi tegaknya satu per satu. Baru kemudian dijumlahkan. Nah, seperti itu. Next. Nah, kemudian ada luas permukaan dari limas segi 4. Nah, di sini dikatakan bahwa sama halnya dengan luas permukaan limas segitiga, untuk mencari luas permukaan limas segi 4, kita cukup menjumlahkan bidang-bidang yang menyusun limas segi 4 tersebut, yaitu alas yang berupa segi 4 dan keempat sisi tegaknya yang berupa segitiga. Next. Nah, di sini sudah ada jaring-jaring dari limas segi 4. Nah, limas segi 4 itu kan tersusun dari alasnya itu berupa segi 4 dengan 4 segitiga sebagai sisi tegaknya. Nah, maka luas dari limas segi 4 juga sama, yaitu luas alas ditambah dengan luas sisi tegak, atau LA ditambah dengan LS. Nah, luas alasnya itu kan berupa segi 4, maka luas alasnya adalah
luas dari segitiga luas dari segi 4 ABCD ditambah dengan LS luas sisi tegaknya. Nah, luas sisi tegaknya itu kan ada 4 buah segitiga, yaitu segitiga ABE, segitiga BCE, segitiga CDE, dan segitiga DAE. Maka luas sisi tegaknya adalah luas dari segitiga ABE ditambah luas segitiga BCE ditambah luas segitiga CDE ditambah luas segitiga DAE. Nah, lalu kita masukkan rumus dari luas segi 4 kan S kali S. S kali S. Ditambah dengan rumus dari luas segitiga. Nah, karena segitiganya ada 4, maka 4 kali luas segitiga. Yaitu 4 dikali setengah, dikali alas, dikali tinggi. Nah, ini ada keterangannya. S adalah sisi persegi yang menjadi alas 5 segi 4. A adalah alas segitiga yang menjadi sisi tegak 5 segi 4. Dan T adalah tinggi segitiga yang menjadi sisi tegak 5 segi 4. Next. Nah, di sini kakak punya contoh soal nih. Agar kalian lebih paham lagi dengan materi luas permukaan limas, ada contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah limas dengan alas dan semua sisi tegaknya berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 8 cm, tentukan luas permukaan limas tersebut. Nah, jadi ada sebuah limas. Limasnya itu segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Panjangnya 8 cm. Nah, kita tulis dulu diketahuinya alasnya sama dengan 8 cm. Kemudian tingginya. Nah, karena tingginya belum diketahui, maka kita cari dulu tinggi dari segitiganya. Kita gambar segitiganya. Nah, ini segitiganya katanya segitiga sama sisi. Dengan ukuran 8 cm. Nah, kita cari tingginya. Tingginya itu kan jarak antara titik pusat segitiga dengan alasnya. Nah, berarti ini adalah tingginya. Karena ini adalah segitiga sama sisi, berarti semua sisinya sama. Berarti yang sebelah sini 4 cm, ini juga 4. Nah, kita cari tingginya dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu tinggi sama dengan akar dari sisi miring. Sisi miringnya itu kan 8 ya, mau yang ini sama. 8 kuadrat dikurangi sisi bawahnya 4. 4 kuadrat sama dengan akar. Nah, 8 kuadrat itu kan sama dengan 64. Dikurangi 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, akar 64 dikurangi 16 sama dengan 48. Nah, kan 48 itu 16 dikali 3 ya. Nah, maka akar dari 48 juga 16 dikali 3. Akar 16 dikali 3 ya. Dikali akar 3. Akar 3. Akar 3 ya. Nah, akar dari 16 itu kan 4. 4 akar 3. Nah, 3 kan tidak ada akarnya, maka kita tulis aja 4 akar 3. Nah, maka tingginya itu sama dengan 4 akar 3. Nah, kita udah dapat alas dan tingginya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus.
Next slide. Kita hapus dulu. Slide sebelumnya, coba. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Kan tadi rumus dari luas permukaan 5 segitiga sama sisi itu sama dengan 4 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sama dengan 4 dikali setengah, alasnya tadi itu 8 cm, dikali dengan tingginya. Tingginya tadi 4 akar 3. Sama dengan, nah 4 dikali setengah, 4 kali setengah itu kan 2. 2 dikali 8 dikali 4 akar 3. Nah, 2 kali 8, 16 dikali 4 akar 3. Sama dengan 16 dikali 4, 64 akar 3 cm persegi. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Hasilnya adalah 64 akar 3 cm persegi. Jadi, luas permukaan 5 segitiga sama sisi yang sisinya 8 cm itu adalah 64 akar 3 cm persegi. Next. Nah, ini ada pengerjaan lebih jelasnya ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini. Nah, semoga penjelasannya dapat dipahami. Mungkin hanya itu materi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai volume dari limas akan disampaikan oleh Kak Silvi Aulia. Hai adik-adik, gimana, masih pada semangat kan belajarnya? Sekarang belajarnya akan ditemani oleh kakak sendiri. Perkenalkan, nama kakak Silvi Auliahyuni, biasa dipanggil Kak Silvi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang volume 5 segitiga dan segi 4. Pasti adik-adik sudah sering kan mendengar dan mempelajari tentang volume. Nah, sekedar mengingatkan kembali, kakak mau nanya nih, apa sih itu volume? Apa? Alat ukur? Ya, benar. Jadi, volume itu adalah satuan ukuran pada benda dalam bentuk apapun. Jadi, volume itu adik-adik bisa mengukur isi dari benda, baik itu isinya berupa benda cair, benda padat, maupun benda gas. Nah, coba diperhatikan pada gambar pada layar komputer maupun HP adik-adik semua. Nah, dapat kita lihat ini adalah gambar apa? Adik-adik masih ingat tidak? Ya, benar, ini adalah gambar piramida. Nah, sebuah piramida ini merupakan bangun ruang berbentuk limas. Kira-kira berapa ya volume di dalam piramida tersebut? Nah, sebelum kita menghitung volume dari piramida, maka terlebih dahulu kita mengetahui cara menentukan volume dari limas. Coba perhatikan slide berikutnya ya. Nah, di sini ada gambar sebuah kubus, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus tersebut
memiliki 4 buah diagonal ruang, yang mana diagonal ruang ini saling berpotongan di titik O. Nah, sehingga perpotongannya terbentuklah 6 buah limas segi 4, yaitu ada limas segi 4 O, A, B, C, D, ada O, E, F, G, H, ada limas segi 4 O, B, C, G, F, ada limas segi 4 O, D, A, E, H, ada limas segi 4 O, A, B, F, E, dan ada limas segi 4 O, C, D, H, G. Nah, jika dipisahkan maka menjadi gambar seperti pada layar ini ya. Nah, ada 6 buah limas. Maka dengan demikian, volume kubus merupakan gabungan ke-6 volume limas segi 4. Dari informasi tadi yang kita peroleh, yaitu 6 buah volume limas sama dengan volume kubus. Maka volume limas sama dengan 1/6 dikali volume kubus. Nah, volume 5 sama dengan 1/6. Adik-adik sudah mempelajari kan cara mencari volume kubus. Nah, coba rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Maka volume 5 sama dengan 1/6 dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, salah satu sisi kubus ini merupakan gabungan dari 2 buah tinggi limas. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada 2 buah limas yang berhadapan ya. Tinggi 2 buah limas ini sama dengan sisi dari kubus. Sehingga sisi kubus sama dengan 2 dikali tinggi limas. Maka kita peroleh volume 5 sama dengan 1/6 dikali sisi dikali 2 dikali tinggi limas tersebut. Maka volume 5 sama dengan 1/6 dikali S kuadrat dikali 2T. Maka volume 5 sama dengan 1/6 dikali 2, maka 2/6 dikali S kuadrat dikali T. Volume 5 sama dengan, kita sederhanakan ya, 2/6, maka 1/3 dikali S kuadrat dikali T. Maka diperoleh volume 5 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Itu keterangannya. S di sini adalah sisi kubus, sedangkan T adalah tinggi limas. Nah, selanjutnya, maka dapat kita simpulkan rumus mencari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, rumus ini juga berlaku untuk menentukan volume limas, baik itu volume limas segitiga maupun volume limas segi 4. Yang membedakannya hanyalah bentuk alasnya. Jika alas berbentuk segitiga, maka kita gunakan mencari luas alas segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 4, maka luas alasnya yaitu rumus luas alas segi 4 tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita kerjakan contoh soal berikut ya. Contoh soal yang pertama, yaitu sebuah piramida dengan alas berbentuk persegi memiliki panjang sisi alas 6 meter dan tinggi piramida 6 meter. Maka
berapakah volume dari piramida tersebut? Nah, untuk menjawabnya, mula-mula kita tulis dulu diketahui. Jadi, diketahui di sini yaitu merupakan informasi apa saja yang kita dapat dari soal. Nah, informasi yang pertama, alas piramida tersebut berbentuk persegi. Nah, kita tuliskan alas berbentuk persegi. Informasi yang kedua, yaitu panjang sisi alas berapa? 6 meter kan? Nah, S sama dengan 6 meter. Kemudian tinggi piramida sama dengan 6 meter juga. Nah, yang ditanya, yang kedua kita tulis yang ditanya. Yang ditanya di sini, yaitu berapakah volume dari piramida tersebut. Maka kita tulis volume piramida adalah, nah untuk menjawabnya, langkah pertamanya kita tuliskan rumus mencari volume limas. Adik-adik masih ingat? Volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi limas. Nah, 1/3 luas alas. Alas tadi berbentuk apa? Berbentuk persegi. Rumus mencari luas persegi adalah sisi kali sisi. Pinter. Nah, selanjutnya volume sama dengan 1/3 dikali sisi dikali T. T di sini adalah tinggi dari piramida. Nah, kita masukkan ya nilainya. Volume sama dengan 1/3 dikali sisi tadi panjangnya berapa? 6 meter. Berarti 1/3 dikali 6 meter dikali 6 meter dikali tingginya berapa? 6. Berarti 6 meter juga. Nah, volume sama dengan, coba adik-adik kalikan semuanya. Maka akan diperoleh volume sama dengan 72 meter kubik. Jadi kesimpulannya volume piramida adalah 72 meter kubik. Gimana, bisa dipahami? Pinter. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu coba adik perhatikan. Gambar apakah itu? Yaitu gambar sebuah limas segitiga. Nah, berapa yang ditanyanya, berapakah volume limas segitiga tersebut? Nah, dari gambar kita peroleh informasi. Ingat ya, pertama tuliskan dulu yang diketahuinya. Yang diketahui yaitu gambar di samping adalah limas segitiga yang memiliki sisi alas berbentuk apa? Berbentuk siku-siku. Nah, sisi alasnya, alas dari segitiga berapa? Ada 10 cm kan? Nah, untuk tingginya adalah 10 cm. Jadi alas sama tingginya sama. Nah, yang 20 cm ini apa, Kak? Yang 20 cm ini merupakan tinggi dari limas segitiga ini. Kemudian yang ditanya berapa volume limas segitiga? Maka penyelesaiannya volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, untuk mencari luas alas dari segitiga, adik-adik masih ingat rumus dari rumus dari mencari luas segitiga? Masih? Wah, Masya Allah, pintar-pintar ya adik-adiknya. Nah, luas segitiga yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Tinggi di sini yaitu tinggi segitiga, bukan tinggi limas ya. Nah, tinggi segitiga. Maka volume sama dengan 1/3 dikali 1/2 kali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi limas. Nah, volume sama dengan 1/3 dikali, kita masukkan ya nilainya. Berapa tadi alas segitiga? Sisi alas sama dengan 10 cm. Maka kita tulis ya di sini
1/3 dikali 1/2 dikali 10 cm dikali tinggi segitiga berapa? 10 cm. Yang ini ya. Maka dikali 10 cm. Dikali tinggi limas. Tinggi limas adalah 20 cm dikali 20 cm. Maka volume sama dengan 1/3 dikali 1/2 kali 10 kali 10 sama dengan 50 cm kuadrat dikali 20 cm. Maka volume sama dengan 33,3 cm kubik. Nah, jadi kita peroleh volume 5 segitiga tersebut adalah 33,3 cm kubik. Jangan lupa, selalu ingat ya, adik-adik cantumkan satuannya, jangan sampai ketinggalan. Nah, gimana? Mudah dipahami bukan? Untuk agar adik-adik lebih mahir, lebih lancar, sering-sering ulangi kembali materinya dan juga kerjakan contoh soalnya. Dan untuk tambahannya, perbanyak mengerjakan soal, bisa dicari lewat buku maupun lewat Google. Nah, sekian ya, sekian dari kakak. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi demi materi telah tersampaikan ya adik-adik. Nah, kami di sini kakak-kakak semua pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya adik-adik.